wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sahabat kreatif. Selamat datang kembali di pada podcast Suara Pelajar. Bareng saya Kak Jibo. Tempat kita ngobrolin suka duka dunia sekolah yang ada diajarin di buku paket. Hari ini temanya spesial banget, sekolah sambil bekerja. Banyak yang bilang sekolah aja capek, gimana ditambah kerja. Tapi tamu kita hari ini ngebuktiin kalau keduanya bisa jalan iringan. Langsung saja kita sambut Kak Putri. Halo Kak Jiwo, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Uti dari SMKN Mataram yang jurusan Broadcasting. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Put? Lagi sibuk apa nih selain sekolah? Semuanya sehat Kak. Sekarang lagi sibuk persiapan ujian akhir sambil lanjut shift sore di cafe shop dekat sekolah. Put, saya penasaran banget nih. Anak SMK kan jadwalnya padat banget. Belum praktek, magang, laporan. Kenapa sih lu mutusin buat kerja? Jujur sih ya, ada satu alasan nih kenapa aku milih buat kerja. Oke. Dan itu mungkin di publik banget sih ya. Oke. Karena pribadi banget. Ya, Oh, pribadi banget. Oke. Keren banget. Respon orang tua kamu pas awal kamu bilang mau kerja itu apa sih? Awalnya sih ada izinin ya, tapi cuman lama-kelamaan itu aku juga berpikir nih bilang ke mereka kalau misalkan kerja ini mungkin nggak terlalu beban banget sih buat mereka ya, kayak nggak pernah minta uang setiap harinya lah gitu. Oke. Dan ngasih uang sendiri tuh benar enak banget sih, apalagi kita bayar SPP di sini tuh. Enak banget sih. Oke, hasil kerja sendiri gitu. Iya. Oke. Susah nggak sih cari kerjaan yang menerima di sekolah gitu? Susah gampang sebenarnya, tapi ada kalanya kalau misalkan ada orang yang ambil kita sambil sekolah mungkin tergantung shiftnya juga sih ya sama kerjaannya. Oke. Nah, ini paling banyak ditanyain, gimana caramu bagi waktu? Pernah nggak sih kamu merasa burnout atau pengen nyerah gitu? Pernah ngatur waktu buat sekolah sama kerja itu benar-benar susah banget, apalagi waktu mau bangun pagi buat sekolah itu Oke. harus telat banget sampai nggak sekolah. Pernah nggak sih kamu telat gara-gara kecapean gitu? Pernah berapa kali sih itu, sama berapa 3 dan 4 kali tuh gara-gara sekolah tapi capeknya pulang kerja itu kayak ya udahlah masa sekolah lah, istirahat gitu. Oke. Apa tantangan terbesar kamu nih sebagai anak SMK yang sekolah sambil kerja gitu? Tantangan paling sulit itu ya Oke. ngatur waktu Atur waktu, sama jam tidur, sama jam bangun tidur paling susah susah banget. banget. Oke. Selain uang, apa yang kamu dapat nih dari dunia kerja yang nggak pernah diajarin di sekolah? Pengalaman Oke, pengalaman apa? pengalaman yang kita dapat dari bekerja sambil sekolah itu ya yang pertama, Oke. kamu misalkan membutuhkan hal yang ini tapi kamu nggak dapat dari orang tua kamu sendiri, pasti kamu usaha buat dirimu sendiri lah gitu Oke. demi mendapatkan semua itu kan. Kalau misalkan kamu udah berusaha semaksimal mungkin kamu berusaha buat dapetin hal itu dan itu tercapai, pasti hidup tenang, nggak ada beban. Apakah kamu mulai bekerjanya dari kamu SMP atau udah di SMK kamu sekolah? Baru-baru ini gue kerja sambil sekolah. SMK ini? Iya, SMK ini. Oke. Kalau kita mengenai pendapatan kamu nih, apakah kamu mau membuka pendapatanmu atau mau privat pendapatan? Kalau soal pendapatan mungkin Bisa kita buka? bisa. Bisa. Oke. Bisa banget. Berapa sih pendapatan kamu? Itu nggak seberapa sebenarnya. Nggak seberapa tapi cukup. Buat sehari-hari itu cukup. Tapi buat sebulan itu mungkin enggak. Menurut aku. Kamu itu ambil per bulan atau per minggu atau per hari? Per hari. Per hari. Kalau boleh tahu berapa itu? Kalau per hari, misal nih, mau lagi Rame banget. banget ya. Oke, oke. Kalau itu mungkin di atas 50 dapat lah ya. 50. Tapi kalau di sepi mungkin di bawah 50 dapat. Iya. Iya. Itu jam kerjanya dari kapan? Dari jam 4 sampai jam 10. 10 malam. Ya, karena lebih dari 10 sampai jam 12 itu pulang. Bayangin tuh. Bayangin. Ngatur waktunya itu berapa? Berarti Jam. kamu belum full day di sekolah, kami full day-nya di Kerja. kerja. Oh, luar biasa sekali. Apa
Apakah kamu tidak merasa capek gitu? Seharian full day, belum di sekolah, belum kerja juga. Sebenarnya capek. Capek. Gimana ya, terus sampai itu dan gak ada lagi sama sekali, mungkin lebih capek lagi. Oke. Apa yang mendorong banget kamu nih untuk bekerja? Kan terkadang di usia kamu tuh lebih banyak yang milih, mereka saya lebih milih masa remaja saya karena masa remaja tuh lebih enak lah, gue nggak bekerja dulu katanya kan. Mending main HP, oke. Enggak, semuanya salah sebenarnya, tapi ada kalanya nih. Kalau misalkan mereka masih cukup dengan penghasilan orang tua mereka, mungkin mereka bakal bekerja nih. Tapi dari penghasilan orang tua aku, itu nggak mungkin cukup buat kehidupan aku sendiri. Karena kan aku juga punya adik nih. Pasti adikku pasti ngerasa pengen banget kan masih uang masih aku sendiri kan. Oke. Masa aku mau nunggu lulus sekolah baru kerja? Nggak mungkin kan? Oke. Terkadang kan juga banyak orang yang kadang terkendala ekonomi lah atau dari pengalaman. Kamu ada di tipe mana nih yang membuat kamu sekolah sambil bekerja? Apakah tipe kamu di keterbatasan ekonomi atau mencari pengalaman yang lebih awal? Nah, dari pertanyaan tadi, Oke. hal yang mengasih dan Yang dominan banget gitu. dominan banget itu ekonomi. Ekonomi, oke. Kalau masalah ekonomi nggak usah kita bahas karena itu sangat privat banget. Oke. Nih Put, saya ada pertanyaan nih. Apa tuh? Saya pertanyaan buat kamu. Kamu lebih memilih mana? Bersenang-senang di usia muda atau bersenang-senang di usia tua? Di usia muda menurut aku. Apa yang membuat bersenang-senang di usia muda? Karena di usia muda ini kita harus memilih tempat-tempat yang belum kita temui kan. Oke. Kalau misalkan kita tua nanti, pasti kita nyesel. Kenapa ya saya nggak saya dulu? Oke. Itu penyesalan yang paling buruk menurut saya. Oke. Makanya di masa muda-muda ini berkelana. Oke, kalau kita berkelana sesuka hati kita nih. Terus kalau kita berkelana sesuka hati kita nggak kerja. Kan kita ini dari awal karena kita ini orang yang nggak berada, kan? Kita nggak berada. Kalau kita nggak kerja dari muda nih Put, lantas kalau tua apa yang kita harapin? Apa masa kita usia kita udah muda, udah bongkok-bongkok kita kerja? Nanti kalau kayak gitu tuh itu kita Cukup. cukup. Oh, itu tergantung mindset orang masing-masing ya? Iya, karena gini ya, kita kerja buat diri kita sendiri. Oke. Kita ngumpulin uang itu buat kemana? Oke. Enggak minta dari orang tua, enggak. Cuma kita minta izinnya aja. Oke. Berarti jawaban kamu ini sangat berbeda-beda sama orang lain. Pendapat orang-orang itu sangat berbeda-beda. Terkadang orang itu lebih memilih mereka bersenang-senang di usia tua daripada bersenang-senang di usia muda. Tapi kamu lebih memilih bersenang-senang di usia muda gitu. Ya. Oke. Ya, bersenang-senang di masa-masa muda itu lebih enak. Apalagi pakai uang sendiri. Oke. Itu ini kan Put. Apakah kamu dengan penghasilanmu yang cukup banget di kamu, pernah nggak sih kamu nabung ini sisihin buat keperluan kamu ke depannya atau ngasih kedua orang tuamu dari hasil kamu kerja? Pernah sih pernah. Kemarin waktu itu dapat uang sekitar 50.000. 50.000. Ya, dari situ. Udah ini, mah, aku kan mau makan begini, nggak seberapa yang mau ngasih lah gitu di masa ini. Soalnya pengen banget nih, wujudin apa yang mau. Oke. Itu aku bilang ke mama aku, tapi cuman dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa kerja di masa sampai sekarang. Karena penghasilan mama dan kerja mama itu nggak seberapa. Oke, Put. Pernah nggak sih kamu merasa minder gitu atau merasa malu ketika kamu melihat teman-teman seumuran kamu itu mereka pada main gitu bersenang-senang lah, terus lantas ngapain? Kayak gimana ya jelasinnya? Kayak gini loh Put. Pernah nggak sih kamu merasa iri, malu atau gimana gitu melihat usia pada main dan kamu kerja, gimana tanggapan? Masalah ini enggak sebenarnya, karena menurut saya ini hal yang Kerja. ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dari penghasilan saya sendiri, terus kerja sendiri, capek sendiri, kan lebih baik. Apa sih Put yang kamu
kamu ada hasil nih dari kerja itu, kan kamu juga ada tabungan, ada tabungan. Nah, dari tabungan itu apa yang dapat kamu beli? Kayak keringat itu terbayarkan dengan kamu beli apa gitu atau masih ditabung? Kalau itu sih aku belum pernah beli hal-hal yang pengen aku beli. Berarti masih ditabung itu? Masih, karena uang itu mungkin untuk sementara aku kasih ke mama dulu buat kebutuhan mama lah. Kalau buat kebutuhan aku ntar belakangan dulu. Oke. Satu persatu sih buat aku. Ya, terkadang pun orang bekerja nih, terkadang mereka gajian, koyak-koyak bisa lagi kerja. Apakah kamu seperti itu juga? Enggak. Berarti kamu lebih pikirin ke depannya kayak gimana? Ya, karena uang 50.000 aja nggak cukup buat pakai seminggu loh itu. Oke. Apa nih tips untuk anak-anak di usia sekarang yang masih bekerja gitu? Buat kalian sih ya, kalau misalnya kalian malas banget bekerja ya, coba kalian lihat orang tua kalian yang udah berjuang, yang udah kerja. Masa kalian nggak mau kayak gitu juga? Masa kalian tetap jadi beban buat orang tua kalian? Enggak kan? Makanya mulai dari sekarang kalian harus kerja, walaupun penghasilan nggak seberapa, yang penting kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu pesan saya. Oke, gue sangat bangga sekali sama kamu Akun. Dan juga apa yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Pertanyaan yang mana? Apa tuh? Kalau misalkan kamu di posisi saya, kamu kok enggak? Kalau dibilang-bilang ya, karena kita tuh pertanyaan kamu tuh sangat mengena banget di saya. Seandainya saya jadi kamu, apakah saya kuat gitu? Iya. Jawaban saya sih sangat apa ya? Mungkin kamu bisa menerimanya. Kan karena kita juga dari orang-orang yang kalangan yang bawah gitu, yang nggak mampu. Kita merintisnya dari nol. Jadi kita tuh juga bekerja. Orang-orang melihat kita di sosial media bahwa kita itu kalau kita tuh senang-senang banget. Padahal kita kan aslinya kan nggak gitu. Jadi kita nggak pernah nge-post kayak kesusahan banget di nggak pernah. Paling yang kita post kayak senang. Oke. Jadi yang Kalau mana? soal nyari uang, soalnya itu mungkin privat sih. Privat. Yang di publik itu mungkin senang-senang jalan-jalan itu yang kita post. Jadinya orang-orang tuh berpikir bahwa hidup kita tuh selalu enak. Padahal dia nggak tahu kita di belakang tuh kayak gimana. Berjuang itu langsung sendirian. Ya, karena kan kalau misalkan apa-apa sendiri itu emang nggak susah banget menurut saya ya. Karena dari segi apapun itu mungkin anak-anak zaman sekarang itu misalnya buat main HP lah, main game, rebahan, jalan-jalan itu bukan Solusi utama ya. bukan. Kalau misalkan kalian orang nggak ada ya, mohon maaf. Oke. Orang nggak ada. Terus kalian itu tetap menggunakan HP itu kayak rebahan lah, minta uang sama orang tua untuk pakai lah, kayak apa lah. Itu mungkin orang tua tuh bingung mau beli uang di mana kan. Kalau misal kita ada kerja nih, apapun yang kita mau beli pakai uang, jadi nggak ada yang larang loh itu. Tapi terkadang nih, walaupun kita nggak ada, walaupun kita orang nggak berada, tapi namanya gengsi itu kita rela memaksakan keadaan. Bagaimana tanggapanmu melihat anak-anak yang memaksakan keadaannya demi gayanya? Kalau soal gengsi itu ya, mending ngomong jauh-jauh sih gengsi. Oke. Walaupun kamu pekerjaan yang nggak seberapa, dan itu mungkin nyangkut paut sama gengsi kamu sendiri ya. Oke. Terus kamu tiba-tiba bilang kayak, saya mau kerja kayak ini, saya malu. Nggak usah malu. Semua kerjaan itu sama, cuma beda-beda tempat, sama beda-beda pandangan orang. Walaupun penghasilan ya nggak seberapa, yang penting kamu udah kerja loh. Dan kamu udah ngerasain loh dari sekarang kerjaan itu kayak gimana. Apakah ini buat saya bertanya? Apakah pernah kamu dikucilkan oleh teman-temanmu karena kamu sendiri yang bekerja dan lainnya tuh kayak senang-senang gitu bisa berjalan? Banyak yang tanya, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Iya. Oke. Mereka nggak tahu saya kerja kan. Oke. Cuman dari awal mereka tanya nih, Oke. kamu dapat uang dari mana? Kamu kesini. Karena kamu happy aja. Masa kamu minta uang ke orang tuamu? Aku jawab nih dengan jujur sih ya. Oke. Aku bilang gini, kalau soal uang itu aku pikir, lah emang kamu udah kerja? Bilang sih, udah
mungkin karena kita karena gimana ya? Karena kamu mungkin perempuan, masih sekolah dan dapat uang sebanyak ini, mungkin mereka berpikirnya agak negatif gitu kan? Pasti banget itu. pasti mereka berpikir kamu ini kamu itu, pasti mereka berpikirnya sangat negatif karena melihat kamu di usia yang sangat masih muda ini sambil sekolah dan bisa ngasih uang banyak. Mereka nggak tahu apa kerjaan mereka. Kamu kerja gini ya, kamu kerja gitu ya. Itu pikiran mereka. Mereka hanya bisa mencaci maki dan menjilkan. Oke. Oh, apa ya tuh? Apa? Menurut saya sih ya, di kehidupan yang cuma sekali ini ya. Oke. Saya nggak pernah nyesel sih. Kenapa? Karena sekolah sampai kerja itu benar-benar enak menurut saya. Karena kalau misalkan itu kita lulus sekolah terus kerja itu, terus penghasilannya nggak seberapa, walaupun nggak benar-benar kerjaan yang diinginkan sih. Apa? Kalau misalkan mereka nih Oke. pengen kerja yang di atas garis ke atas gitu ya. Oke. Saya enggak. Enggak. Seberapa pun gajinya. Kerjaan apapun saya ambil. Apakah pekerjaan kamu tidak terganggu dengan sekolah juga? Enggak, menurut saya karena ngatur waktu itu awal-awalnya emang nggak bisa ngatur waktu. Tapi lama-lama tuh bisa kok. Bagaimana caranya kamu mengatur waktu antara bekerja sambil bersekolah gitu? Cara membagi waktu? Pulang sekolah kerja. Oke. Oke. Jadi sebelum jam 4 pasti kita ada waktu sebelum makan. Akan istirahat. Ya, itu dapat kan? Oke dong. Dari jam 4 sampai jam 10 Oh, pernah nggak sih nanya saya apa kerja itu? Mau tahu? Iya. Dari awal saya kerja, awal jalan kaki saya kerja. Jalan kaki? Dari rumah ke Gebang. Dari Gebang ke rumah, ya Allah. Jauh dah itu. Jauh banget dari Nah. bayangin dari apa namanya ini, dari apa jalan ini? Dari sana. Dari Pakistan sampai ke Gebang. Jauh dah. Jauh banget. Tapi awalnya itu bos bilang saya pakai deh sepeda aja deh. Dia bilang, oh pakai sepeda dia buat kerja. Itu bolak balik walaupun ada rasa takut Dan pulang jam 12 malam itu ya. karena kita juga perempuan gitu. Takut dia apa-apain itu Oke. jalan. Nah, aku enggak. Aku mau pulang jam berapa pun yang penting aku udah pulang kerja tapi tetap mau ngabarin ke mama. Ma, aku pulang sini gitu. Tetap mau ngabarin mama. Tapi kalau soal bapak mungkin itu belum sebenarnya. Karena bapak sangat agresif sama anak perempuannya gitu. Ya. Dia bapak tuh nggak mau anaknya kayak gimana-mana gitu. Awalnya bapak nanti kerja. Oke. Cuman awal kerja itu kan jadi kopling tuh. Kopling. Tapi cuman berarti jadi kopling karena waktu Oke. itu mepet banget nih dari pagi. Jadi kan pertama kan nih ke sekolah sama kerja itu nggak jadi. Pindah ke warung ini. Ini pun kerjaan yang saya minta dari paman istri itu. Kamu Ya. itu pamanmu yang punya atau temannya paman? Ya. Oke. Kalau boleh tahu Bud, ada berapa kilo itu atau berapa meter kamu jalan kaki dari Pagisangan sampai Gebang itu? Bayangin. Soal itu sudah tahu sih intinya dari kecil dari SD ya udah dididik jalan kaki. Tidak pernah sama saya naik motor loh. Mau sekolah maupun kemana pun jalan kaki loh itu. Itu udah terbiasa tuh. Itu masih dapat loh itu namanya. Oke. Tapi terkadang kita nih kan gak ada orang tahu, tapi kita tahu sendiri bahwa Ya. kita itu terkadang merasa kayak minder, malu banget. Enggak. Enggak. Kenapa saya malu? Enggak pernah. Jalan kaki, naik sepeda, enggak pas masa malu. Gak pernah. Karena saya melihat mama saya yang capek-capek dari jam 4 subuh kerja nih. Oke. Mau tahu karyawan saya apa? Pemulung. Betul orang tua. Mama saya. Mama. Kalau Keluar jam 4 subuh nih. iya, Pulang jam 7 capek dah itu. capek banget. Belum lagi ada waktu buat nyapu, buat masak, buat apa. Capek kan? Kalau iya, Saya sebagai anak ya, lihat ibu saya kayak gitu nggak tega dan makanya saya mutusin buat kerja saya daripada terus kayak gini. ya kalau kita boleh tahu kalau kerjaan ayahmu apa tuh? Nah itu kalau kalian bapak saya kadang-kadang itu urus lepas. Udah pas kayak panggilan gitu. Ya panggilan. Kalau misalkan nih ada yang manggilnya buat
kita bertanya tentang malu atau minder atau kayak gimana ya, pernah nggak sih kamu malu kayak orang tua itu kerjanya itu Iya. oke Enggak. iya Karena di usia zaman sekarang ini ya, kalau misalkan orang-orang nih, bukan saya nih, oke punya orang tua yang kerja ya, jadi pemulung, terus bapak saya jadi guru lepas, mereka pasti minder dan malu kan? bener banget Iya. iya Nah, aku enggak nih, malah aku bersyukur mereka tuh udah berusaha semaksimal mungkin nih buat ngasih makan anak-anaknya. Itu pikiran saya. Makasih lah kalau misalkan mereka kerja dari jam 4 pulang jam 7, bapak saya nggak kerja, pasti bapak saya minta ke saya buat beli rokok lah, buat beli apalah gitu. Yang penting saya ngasih ke dia walaupun nggak seberapa. oke saya sangat kagum banget sama kamu Put, walaupun orang tua bekerjanya pegawai dan ada lepas tapi kamu tidak sama sekali namanya malu. Nah, Luar biasa sekali. Oke. Dan kalau kita boleh buka nih di podcast ini, kalau boleh tahu berapa sih penghasilan orang tuamu sehari ibu? kalau soal libur tuh mungkin nggak ambil sehari sih ya, Nggak mungkin bisa. satu minggu itu. Seminggu. Tunggu dia penuh, Penuh. botol-botol kita di rumah, Oke. mungkin dijual. Tapi penghasilannya menurut saya tuh uangnya tuh mungkin 100 lebih atau 100 ke bawah atau ke atas. Oke. Antara itu doang menurut saya. Tapi waktu itu saya pernah kadang-kadang dia ngeluh Iya Bapak. capeknya itu gimana, terus susah dari uang gimana, dia pernah jelasin gitu. Cuman kita sebagai anak ya Oke. pasti ngerasa kayak astaga kita harus sekolah nih belum bisa ngapa-ngapain, mama ada ngeluh kayak gitu, tapi kita kadang-kadang sakit hati banget ya. Iya lebih Dan kayak pasti berusaha buat bisa ngedapetin uang itu kan. kalau mau nangis juga bukan salah Bukan satu solusi. bukan solusi Bukan. bukan. Jadinya kayak kita kadang saya harus apa? Ya, ada kalanya nih, kalau misalkan kalian di bukti saya nih, Oke. kalian bingung mau jual barang apa? Mau terbang lah. Udah mesti kayak gitu juga. Karena lagi kepepet-pepetnya itu. Iya, pasti ada ya barang yang saya jadi korban ya. Uang nggak ada, lagi kepepet-pepetnya uang nggak ada, kerjaan nggak ada, terus kebutuhan mendadak banget. Iya. Saya pernah ngejual jam tangan. Jam tangan. Dengan hasil Dengan sendiri. Iya. Terus saya jual, saya beli 250, saya jual 50. Ya. Berapa ribu? 100.000 udah ya? Iya, jadi ketika ngasih bapak saya uang kan. Oke. Saking mepetnya banget loh itu. Iya iya. Kadang kita juga merasanya kayak bersedih, mau nangis lihat orang tua kerja gimana, terus kita kayak gini ya. Walaupun saya nggak belum merasakan, tapi saya bisa membaca pikiran terkadang nih. Kalau kamu pulang kerja, terus orang tua dia bilang, Dek, ada nggak ibu pinjam uang? Atau ada Dek uang buat ibu beli ini beli itu? Atau ada loh ini? Kayak rasanya tuh kayak pasti ingin nangis gitu kan? Kayak rasanya bersedih banget. Iya, ada aja kalian ada sedih Oke. melihat kondisi orang tua. Apalagi mereka tadi minta uang kita itu kan, kalau saya enggak, saya inisiatif sendiri buat ngasih ke mereka, walaupun mereka nggak ngasih. Dari ada sekolah, ya tapi sama aku, Di mana di Solo? sampai 9 SMP 9 Iya. pagi perempuan. dari pagi sangat ke bumi Iya. jalan kaki. Iya. Dan dari awal saya sama adikku dididik dengan cara yang kayak gini. Artinya kalau kita nggak mulai sekarang, kapan mulainya? Ya, benar banget. Oke. Jadinya apa motivasi kamu untuk anak-anak yang sekarang bahwa mereka tidak hanya memanfaatkan kedua orang tuanya saja nih? Maksud Apa motivasimu untuk anak-anak sekarang? Mereka tidak hanya meminta dan nurut sama orang tuanya. motivasi saya menurut saya buat orang zaman sekarang ya. Oke. Lebih baik sih kalian tuh mikirin ke depannya, jangan mikir kalau misalkan harus terus-terusan stuck di posisi kayak gini gitu. Kalau misalkan satu kejadian dalam hidup kalian yang buat kalian down, cobalah buat berubah gitu. Jangan terus-terusan stuck di hal-hal ini itu aja. Oke.
apa ya Ibu? Gimana ya kedepannya itu supaya kita ini bisa mempersiapkan diri dari segi mental, dari segi fisik untuk bekerja ya. Itu juga perlu disiapkan ya? Enggak. Tergantung kali ya. Kalau memang kamu benar-benar siap buat kerja, kerja. Tapi ada orang-orang juga berpikir semua kerjaan itu wajib. Tapi menurut saya kerjaan itu benar-benar wajib karena kebutuhan itu nggak mungkin lah sampai tua minta orang tua. Nggak mungkin. Pernah nggak sih kamu dimarahi waktu kerja oleh bosmu? Nah, soal itu ya jujur banget sih ya. Dan kerjaan itu ya nggak ada mungkin yang mau punya bos yang cerewetnya minta ampun ya. Iya, nggak ada. Dia berkali-kali itu ya Bener nggak banget. ada kan. Belum selesai lagi dipanggil. Nah itu bener banget tuh. Oke. Lagi kayak gini tiba-tiba dipanggil suruh gini suruh kayak gitu pasti kita langsung capek dan pengen banget berhenti buat kerja kayak gitu kan. Coba ya bos kayak gitu. Coba kalian berpikir nih, walaupun punya bos kayak gini, yang penting kalian tetap kerja, nggak boleh kalian nyerah dengan apa aja ini. Anggap itu ujian, Berarti harus ke batu gitu. harus. Tapi terkadang nih banyak juga yang anak orang-orangnya itu mereka nggak kebal kuping, bosnya baru katakan ini saja, mereka udah kayak langsung down gitu, berhenti kerja langsung. Iya, kalau saya nggak seperti itu, karena kan dah benar-benar terbiasa. Itu kan bos cuma cerewetnya doang. Berapa dapat asal? Coba coba kamu berpindah posisi nih. Saya dari kamu dari saya. Dari kecil kamu sudah benar-benar menguasai namanya kakak dari kedua orang tua. Dituntut serba bisa. Oke. Jadinya kunci keberhasilan dari kita kerja itu cintailah kerjaannya. Iya. Oke. Jadi itu serba bisa dari kecil. Nah, kayaknya saya mau nanya tadi deh. Oke. Dari cerita saya tadi, kamu minat nggak buat bekerja sampai sekolah? Dari segi pengalaman nih, saya juga pernah bekerja sampai sekolah. Kerja apa? Kalau nggak salah nih, kan nggak jauh banget nih. Saya kerja kan di kayak ada nih kayak bibi saya kan, bibi saya dia kayak ada punya toko cake ini kan, kayak punya toko cake. Terus daripada saya sekolah itu kalau saya main itu kan kayak nggak bermanfaat banget. Saya paling main kayak cuman mainin game, scroll TikTok pas kumpul ini loh. Saya merasa kayak nggak ada faedahnya gitu. Jadi saya ke rumah bibi saya nih, jadi kayak bibi tante kan, tante udah istilahnya, tante kasih apa saya kerjaan nih, nggak ada saya kerjain ini nih, pulang sekolah, kan. Kalau kamu mau ngademin, silakan ngademin katanya. Ngademin apa itu? Ngademin toko katanya. Oke lah, saya bilang. Jadinya itu dah. Saya sekarang ngademin toko. Capek nggak? Kerjaan saya sih nggak capek, slow kerjaan saya slow. Masih beda kan? Sama PDKT, hotel. Udah. Beda banget. Beda banget. Kerjaan saya tuh slow, cuman kayak gini, liatin HP, ada orderan masuk, tinggal kita list kirim. Kalau ada orang belanja kita layani, itu aja kerjaan saya. Dapat free duduknya juga. Free duduk. Lama banget kan itu. Dapat Oh, saya beda. free duduk. Beda nih, beda banget itu. Kita yang cuma dapat istirahat cuma sebentar loh. Sebentar. Belakangan gitu. Itu pun banyak banget. Cuma dapat istirahat nggak seberapa. Kecuali malam. Oh, saya juga gitu. Istirahatnya itu pas lagi sepi pelanggan. Kalau lagi full orderan itu, ini kan full orderan puasa gitu, puasa. Dari awal puasa itu sampai mau lebaran itu kita kerjanya itu dari saya tuh kan ngademin ini kerja itu dari pagi sampai sore lagi itu untuk ngademin itu. Belum juga ada yang itu mau hamil 10 lebaran itu dari pagi ini sampai sahur kita kerja itu nyiapin pesanan orang, nulis pesanan orang. Kalau salah ya kita tempatnya, kita yang rugi. Itu juga nyampe komisinya itu sekitar 200 juta gitu. Dari awal puasa sampai hari puasa itu kadang orang yang pesan
cake atau jajan di tante saya itu sampai nginep di rumahnya, nggak sahur di rumahnya, buka di rumahnya juga. Nah, itu double loh capeknya itu. Double banget, tapi Sampai nahan lapar, nahan haus itu. iya benar banget. Oh. Mungkin kamu nggak tahan di posisi kita kan, tapi kita namanya juga uang itu enak, apapun rela kita lakukan. Iya, demi uang. Oke, itu juga kita dapat dari uang libur, THR, gaji. Jadinya kayak double banget. Tahu nggak kamu apa yang membuat kita ketawa? Apa? Pas kita mau sholat Id itu orang fokus dengan ceramah, kita malah kayak tidur. Kita tidur loh pas orang mau sholat Id itu. Jadinya orang pergi salam-salaman, orang pergi jalan-jalan pas lebaran, kita ngapa tidur, kita tidur. Itu aja kita capeknya. Kalau hari-hari biasa gitu, enggak kita terlalu capek. Paling cuma duduk, ada kayak nunggu pesanan dari HP. Kalau ada orang belanja kita layani, itu aja. Kalau kamu puasa juga kerja juga. Ada puasa. Jadi Ada sih. ada. Tapi kalau nggak salah tuh puasanya tuh ada 1 hari, ada 2 hari tuh, 24 jam. Jadi bosmu itu Hindu juga. Gitu. Jadinya mereka setar buka dari pagi juga kalau puasa. Kalau puasa mungkin libur ya guys. Libur. Iya, karena kan mau orang itu kan nggak mungkin ada jualan, malas aja. Kayak menghargai toleransi. Iya, toleransi Oke. banget. Toleransi juga di paling utama walaupun kita Hindu. Oke Put, udah nggak kerasa nih 30 menit ke depan kita berbincang-bincang. Kita tutup aja ya. Oke. Itu saja podcast pembahasan kita kali ini. Next time kita akan membahas yang lebih seru lagi bersama dengan bintang tamu yang beda lagi dengan yang luar biasa sekali. Saya Kak Jibo pamit undur diri dan Kak Putih, kami undur diri juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa semuanya.